Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bab 11. Menjaga hati. Aldebaran memandangi secangkir americano yang sudah ia teguk setengahnya. Berulang kali ia alihkan tatapannya ke arah luar jendela etalase, berharap sosok yang ditunggu segera datang. Namun pemandangan masih sama. Deretan mobil dan sepeda motor masih berjejer rapi. Namun seketika ia dikejutkan dengan seorang perempuan berhijab turun dari motor metiknya. Aldebaran berdehem, mengambil nafas dan menghembuskannya pelan. Ia ingin terlihat meyakinkan di mata gadis itu. Susah payah ia mengajak gadis itu berkenalan, entah lewat direct message di Instagram maupun mengomentari postingannya. 3 hari kemudian, ia baru mendapat balasan. Awal membalas masih terasa benar sikap dingin gadis itu, dan lama sekali dalam membalas pesannya. Baru setelah Aldebaran mengatakan bahwa ia mengenal kekasih Reiga, gadis itu mulai antusias. Akhirnya Aldebaran berhasil mengajak Riana bertemu di coffee shop. Riana mengedarkan pandangan setelah memasuki coffee shop. Aldebaran sudah sangat hafal gurat wajah cantik gadis itu dari foto-foto yang Riana posting di Instagram. Riana, Aldebaran melambaikan tangan ke arah gadis yang mengenakan kerudung warna pink itu. Riana terhenyak dan menatap ke arah sumber suara. Aldebaran mengangguk dan tersenyum. Riana berjalan ke arahnya. Dengan sopan, Aldebaran menarik mundur kursi di hadapannya dan mempersilahkan Riana untuk duduk. Sejenak mata itu beradu. Aldebaran tahu, tidak elok untuknya menjulurkan tangan untuk mengajak gadis itu bersalaman. Sebagian temannya yang berjilbab menjaga benar untuk tak mau bersentuhan dengan lawan jenis. Ia memilih untuk berbasa-basi menanyakan kabar. "Apa kabar?" Aldebaran mengulas senyum. "Alhamdulillah baik," jawab Riana kaku. Ditelisiknya wajah sang gadis yang menurutnya cantik dan tak kalah dari Diandra. Entah apa yang membuat Reiga meninggalkan gadis yang Aldebaran yakin benar masih perawan, dan malah memilih Diandra yang seorang janda beranak 1. "Aku nggak pandai berbasa-basi. Seperti yang pernah kita bicarakan di DM Instagram, aku ingin mengajakmu kerjasama untuk memisahkan Diandra dan Reiga." Kata-kata Aldebaran meluncur tegas. Riana terdiam sejenak. Ditelisiknya sang pria dari ujung rambut hingga ke meja yang lengannya digulung dan menampakkan rambut-rambut halus yang sedikit lebat di kedua tangannya. Cambang tipis yang menghiasi rahang sang pria sebenarnya membuatnya terlihat begitu gagah dan manly. Tapi entah kenapa, Riana merasakan laki-laki di hadapannya mungkin bukan laki-laki yang baik dan mata keranjang. Penawaran kerjasamanya memang menggiurkan, karena ia masih berharap pada Reiga. Namun ia juga takut Aldebaran akan mengambil keuntungan darinya. "Aku masih ragu," balas Riana singkat. "Kenapa? Ini akan menguntungkan kita berdua. Aku ingin bersatu dengan Diandra lagi, dan kamu bisa menikah dengan Reiga." Aldebaran tersenyum dengan menaikkan sebelah sudut bibirnya. Riana menatap tajam dosen di hadapannya. Keraguan itu masih saja mendominasi. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya Riana dengan dahi berkerut. "Kamu dekati Reiga, beri dia perhatian. Laki-laki sekeras apapun kalau dikasih perhatian perlahan pasti akan luluh juga. Buat image kamu sepositif mungkin di matanya. Pertama, kamu bisa memulai dengan menjadi temannya yang selalu meluangkan waktu untuk mendengar curhatannya. Mungkin tidak cepat, tapi lama-lama bisa saja dia tertarik. Yang terpenting dia merasa nyaman tiap dekat denganmu. Aku juga akan melakukan hal yang sama pada Diandra. Aku akan selalu ada untuknya dan menghiburnya." Aldebaran menjelaskan panjang lebar. Riana terdiam sejenak. "Bagaimana kalau dia risih dengan semua perhatianku? Laki-laki hanya akan senang dikasih perhatian oleh perempuan yang ia suka kan? Kalau perempuan itu tidak ia sukai, ia akan merasa terganggu." Riana mengatupkan bibirnya kala sang pelayan menyajikan secangkir vanilla lead untuknya. Aldebaran sudah berpesan pada pelayan untuk menyajikan lead itu setelah teman perempuannya datang. "Diminum dulu, Ri, biar lebih santai." Aldebaran menyeruput americanonya. Riana masih saja terpaku.
Aldebaran menatap Riana lekat. Polos, pekiknya dalam hati. Ia suka perempuan agresif dan liar di ranjang. Tapi ia juga menyukai gadis polos yang belum pernah terjamah laki-laki. Coba saja saran dari Ri, aku yakin akan berhasil. Aldebaran kembali mengerlingkan senyum. Itu saja yang harus aku lakukan. Sejujurnya aku ingin mundur karena sepertinya Reiga tidak ada perasaan sedikit pun padaku. Tapi di sisi lain, sepertinya aku benar-benar menyukainya. Tipikal laki-laki sepertinya sangat jarang. Riana setengah bergumam. Sangat jarang. Aldebaran memicingkan matanya. Ia ingin tahu juga apa yang membuat para wanita menyukai berondong tengil seperti Reiga. Iya, sebelum berpacaran dengan Diandra, dia belum pernah pacaran sebelumnya. Aku baru tahu setelah aku menolaknya. Dan aku menyesal. Aku memang mengagumi laki-laki yang belum pernah punya pacar. Sekarang rasanya sudah terlambat. Riana sedikit menunduk. Aldebaran tersenyum tipis. Artinya kamu suka laki-laki yang polos. Mungkin Duda gak akan masuk hitungan buat kamu. Aldebaran tertawa untuk mencairkan suasana. Riana tersenyum tipis. Jangan salah, aku pernah menyukai Duda. Tapi dia tidak menyukaiku. Aku suka dengan sikapnya yang dewasa dan kebaikan hatinya. Aldebaran mengangguk pelan. Aku rasa kamu belum terlambat, Ri. Cinta itu harus diperjuangkan. Reiga dan Diandra baru berpacaran. Belum tentu berjodoh sampai pernikahan. Kita masih ada kesempatan. Aldebaran menegaskan kata-katanya. Apa itu tidak apa-apa? Apa tak apa jika aku merusak hubungan mereka? Riana masih ragu. Tidak ada yang salah dalam memperjuangkan cinta. Kita berhak mengejar kebahagiaan kita. Jika rencana pertama tidak berhasil, aku masih punya banyak rencana. Kita jalankan satu persatu dulu. Aldebaran tersenyum sekali lagi. Riana menyeruput lidnya. Banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Sementara Aldebaran terus menatap awas ke arah gadis berhijab itu. Entah kenapa rasanya sayang juga melepaskan Riana begitu saja. Terbayang olehnya bahwa Riana akan berhasil menaklukkan Reiga dan Diandra akan kembali kepadanya. Akan tetapi sebelum Reiga memiliki Riana, ingin ia mencicipi kepolosan gadis itu terlebih dahulu. Reiga menatap Diandra dengan tatapan yang begitu sendu. Mungkin tatapan kali ini adalah tatapan yang paling tajam dan serius yang pernah Diandra rasakan dari seorang Reiga. Mereka masih duduk di gazebo yang terletak di samping butik. Masalah dalam keluargaku begitu pelik, Di. Aku ingin menceritakan semuanya agar perasaanku plong. Setelah tahu semua, kamu bebas membuat keputusan. Apakah akan tetap menerimaku dengan latar belakang keluarga yang begitu rumit ini, atau menolakku? Sebenarnya ini aib, tapi kamu harus tahu, aku tak mau ada yang ditutupi. Entah kenapa Diandra deg-degan mendengar ucapan Reiga. Rasa penasarannya begitu tinggi. Katakan saja, Rei. Keterbukaan itu sangat penting. Aku ingin tidak ada yang ditutup-tutupi. Reiga menghela nafas. Mas Bayu adalah saudara seayah. Kita lahir dari ibu yang berbeda dengan satu ayah yang sama. Bapak Toto. Diandra tercekat. Selama ini Diandra hanya tahu bahwa Bayu adalah anak bulik Reiga yang diangkat oleh anak keluarga Reiga. Dulu bapak ditunangkan dengan bulik Rida, ibu kandung Mas Bayu. Bapak marah karena bulik Rida berpacaran dengan laki-laki lain. Ia meminta bukti bahwa bulik Rida masih suci. Terjadilah hal itu hingga bulik Rida hamil. Sayangnya saat tahu bulik Rida hamil, bapak justru memfitnah bulik Rida hamil karena hubungan terlarangnya dengan laki-laki lain. Bapak dinikahkan dengan ibu sebagai penebus rasa bersalah almarhum kakekku, karena yang ia tahu, bulik Rida telah mengkhianati bapak. Bulik Rida ditampung oleh ibu karena tak ada yang mau menerimanya. Reiga mengatur nafasnya sejenak. Diandra bisa melihat ada luka di sorot matanya. Setelah Mas Bayu berumur 5 bulan, bapak mengusir bulik Rida dengan ancaman. Bapak mengarang cerita bahwa bulik Rida meninggal bunuh diri dengan menceburkan tubuhnya ke sungai. Semua orang percaya pada cerita bohong itu. Sekarang bulik Rida sudah kembali. Sayangnya bapak masih keras kepala dan tak mau mengakui Mas Bayu sebagai anaknya.
Ibu meminta cerai dari bapak dan saat ini ibu tinggal bersamaku. Keluarga yang aku pikir harmonis sejak aku kecil, ternyata menyimpan banyak aib dan luka. Dan di usia mereka yang tak lagi muda, pernikahan mereka terancam bubar. Keluargaku sedang di ujung kehancuran. Reiga menyudahi ucapannya dengan mata yang berkaca. Diandra speechless. Ia tak tahu harus membalas apa. Namun ia bisa merasakan sakit hati yang tengah menggerogoti pertahanan Reiga. Ia menggenggam tangan Reiga erat. Aku tak akan kemana-mana. Aku menerimamu apa adanya. Aku tak peduli bagaimana background keluargamu. Aku akan selalu support dan ada untukmu. Kilat cinta itu seakan berpendar dari kedua mata Diandra. Reiga mengulas senyum. Ia merasa bersyukur memiliki Diandra yang begitu tulus mencintainya. Terima kasih sayang. Tiba-tiba Alia berteriak memanggil keduanya dan berlari kecil ke arah Reiga dan Diandra. Mama, Om Reiga. Reiga menyambut Alia dengan tangan terbuka. Alia memeluk calon ayahnya itu dengan senyum lebar. Udah selesai main bonekanya? Tanya Reiga lembut. Udah Om. Sekarang Alia pengen main masak-masakan sama Om Reiga. Suara Alia terdengar melengking. Ayo, kita main masak-masakan. Reiga menyambut antusias. Diandra tersenyum melihat keakraban yang ditunjukkan Reiga dan putrinya. Ia harap pilihannya tidak salah. Ia yakin Reiga mampu menjadi ayah yang baik untuk Alia serta suami yang baik untuknya. Malamnya sebelum beranjak tidur, Reiga membuka-buka akun Instagramnya. Ia mengunggah gambar dua hati. Dia membuat caption, "Terima kasih untuk ketulusanmu mencintaiku." Selang 3 menit kemudian, ada komentar dari Diandra. Terima kasih juga untuk cintamu. I love you. Senyum tersungging di kedua sudut bibir laki-laki itu. Dia membalas komentar Diandra. I love you too sayang. Selang beberapa menit, ada notifikasi komentar dari Aldebaran. Reiga membelalakan matanya. Pret, zaman saiki gombali lewat Instagram. Ngomong mah gampang. Sing nilai tulus orane kuwi sing gawe urip. Menungso mung bisa ngiro-ngiro. Zaman sekarang gombalnya lewat Instagram. Ngomong mah gampang. Yang menilai tulus enggaknya itu yang menciptakan kehidupan. Manusia hanya bisa menduga. Reiga mengirim balasan. Ora usah sirik. Wong nek lagi cemburu komentarnya mesti mengandung kesirikan nyata dan signifikan. Opo sing diposting ning IG mewakili perasaanku. Gak usah sirik. Orang kalau lagi cemburu komentarnya pasti mengandung kesirikan nyata dan signifikan. Apa yang aku posting di IG mewakili perasaanku. Aldebaran. Masa? Paling posting mau gawe pamer tok. Sing paling penting kowe tindakan nyata. Wong wadon ora wareg nek mung dikombali. Masa? Paling posting hanya untuk pamer saja. Yang paling penting itu tindakan nyata. Perempuan gak kenyang kalau cuma digombali. Reiga. Karepmu arep koar-koar koyo opo? Aku ora peduli. Pokoknya sirik tanda tak mampu. Pancen duda kesepian kuwi luwih sensitif. Ngeluwi wong wadon sing lagi PMS. Delong postingan wong lagi falling in love, atine muruk, panas, koyo disiram banyu wedang tembe mudal. Terserah mau koar-koar kayak apa, aku nggak peduli. Pokoknya sirik tanda tak mampu. Memang duda kesepian itu lebih sensitif, melebihi perempuan yang sedang PMS. Lihat postingan orang sedang falling in love, hatinya menyala, panas, seperti disiram air yang baru mendidih. Aldebaran, setidaknya aku duda terhormat. Aku masih menjaga cintaku untuk Diandra. Reiga. Wak, terhormat. Selain lebih sensitif, ternyata juga berhalusinasi tingkat tinggi. Sebelum menilai dirimu setinggi itu, usahakan untuk bercermin dulu. Reiga belum ingin menyerah melayani Aldebaran. Hingga tiba-tiba muncul satu komentar yang membuatnya mengernyit. Ada satu komentar dari Riana. Tulus mencintai itu adalah ketika seseorang mencintai tanpa pamrih. Ia tetap mencintai orang itu meski cintanya tak berbalas. Ia lantunkan nama itu dalam doanya. Ia berharap orang yang dicintai bahagia, meski tidak bisa dimiliki. Ia hanya mengerti arti mencintai, dan tak peduli apakah ia dicintai atau tidak, karena ia hanya ingin memberi.
Reiga terpekur. Riana masih mengharapkannya. Hatinya tak akan goyah. Ia akan mempertahankan kesetiaannya untuk Diandra. Ia akan berusaha menjaga hatinya hanya untuk Diandra. Ia ingin segera menghalalkan hubungan mereka setelah situasi dalam keluarganya kembali tenang. Apapun kerikil yang akan dihadapi, ia yakin bisa melaluinya.